lagi di NSC Studio sama saya, dan kali ini kita akan mereview dan mengunboxing sebuah stabilizer kamera. Jadi ini merupakan gimbal stabilizer khusus handphone ya teman-teman, yang itu keluaran dari DJI. Ini adalah DJI Osmo Mobile kedua, dan kebetulan ini produk refurbished teman-teman ya, yang dimana dia udah gak keluar, jadi yang ada produk refurbished unit. Jadi kita akan membahas apa itu original produk maupun refurbished sambil kita mereview dan unboxing DJI Osmo 2 Mobile. Dan seperti teman-teman lihat, di sini ada keterangan refurbished unit ya, dan dia memang sudah dilabelin biar bisa dibedakan mana yang original launching ataupun yang refurbished. Jadi kita akan jelaskan nanti ya apa perbedaannya sendiri. Kita unboxing dulu. Oke. Manual book ya, standar. Kemudian, dan ini adalah unitnya. Oke, kita rapiin dulu. Dia udah seperti ini teman-teman, soft case ya, supaya aman. Mungkin ini shockproof juga, tahan guncang ya. Set, inilah dia si DJI Mobile 2. Oke, standar ya, USB. Kemudian ada unitnya seperti ini. Oke, simple ya. Jadi ini sejenis gimbal kamera ya teman-teman, stabilizer buat handphone supaya pengambilan gambar lebih smooth, cocok buat ngevlog biar lebih sinematik ya. Oke, kemudian di sini saya juga ada mobile base-nya ya, dia seperti dudukan tripod. Oke. Kita buka. Nah, inilah dia. Jadi ini doang ya teman-teman. Seperti ini kita coba. Nah. Oke, kita tutup. Set. Inilah dia DJI Mobile 2. Iya, Osmo. Kita coba ya, kita tes. Kemudian selain ini tadi apalagi ya? Ini ya, kartu garansi resmi 1 tahun. Kemudian USB-nya ya, USB standar lah ya, USB kabel. Tadi ini shockproof-nya ya, nggak ada lagi apa-apa, cuman ini doang. Kita langsung aja ya, kita langsung coba tes ini DJI Osmo-nya. Yang pertama-tama kita perlu sebenarnya ini ya, stand base ya, jadi kita bisa memposisikan dia berdiri. Meskipun begitu, dia di sini ada colokan adaptor ya, 1/4 in untuk mounting ke tripod ataupun ditambahin ke tongsis atau ke monopod supaya lebih panjang ya teman-teman. Nah di sini. Tapi saya kan memerlukan ini base Osmo karena supaya bisa lebih enak ya didudukin seperti ini teman-teman. Nah, jadi sebelum kita coba, sebelum kita hidupin, yang pertama-tama kita siapin dulu handphonenya ya, handphone yang mau kita device-kan connect ke si DJI Osmo, karena dia buat pairing atau buat kalibrasi si gimbal ini membutuhkan handphone, jadi biar dia stabil aksisnya, vertikal dan horizontal. Oke, dan yang pertama-tama sebelum menghidupkan si DJI Osmo ini, kita harus mountingkan dulu ya handphone kita, dan kita stabilkan dulu. Jadi teman-teman bisa perhatiin. Nah, gini. Ini posisi bawaan dasarnya ya. Jadi kita pasangin handphone ke sini dengan kita atur kestabilannya. Jadi seperti ini, gampang ya, kita tinggal taruh handphone kita aja.
seperti ini. Nah, seperti teman-teman lihat, dia nggak stabil ya. Jadi harus kita stabilkan posisi handphonenya, yaitu dengan di sini ada monitor pengunci ya. Kita kendorin, terus kita tarik ke belakang pertama-tama. Jadi supaya enak ngaturnya ya. Terus, nah teman-teman lihat, dari kasarnya sebenarnya udah ini ya, udah agak stabil. Cuman belum presisi, jadi kita presisikan aja dulu. Oke. Nah, kita mainkan di sini. Oke, masih berat. Oke, teman-teman lihat, buat eksis vertikalnya udah stabil ya. Jadi tinggal kita pasin yang sebelah datarnya seperti ini. Jadi kita mainin pengunci di sini. Nah, seperti teman-teman lihat ya. Ini tinggal kita otak-atik aja. Oke. Sudah stabil ya teman-teman. Nah, bisa dilihat dia sudah presisi ya. Kenapa kita harus kalibrasi dulu ya handphone kita ke si stabilizer ini, ke joystick ini? Karena salah satunya supaya menghemat baterai teman-teman. Kalau dia posisinya berat sebelah atau segala macam, dia memang tetap akan diatur oleh si gimbal ini, akan menjadi presisi. Jadi tanpa kita otak-atik seperti ini dia bisa presisi. Cuman dia akan memakan baterai karena posisinya tidak seimbang. Jadi kita seimbangkan manual seperti ini supaya menghemat baterai. Oke. Jadi setelah hidup, maksudnya setelah itu, setelah sudah posisi stabil gini, kita tinggal hidupin aja ya. Pertama kita tekan sekali buat kapasitas baterai. Nah, dia langsung otomatis ya. Oke, seperti teman-teman, dia udah aktif ya. Nah, sudah stabil. Nah, jadi tinggal kita pairing ya, buat mengkoneksikan si handphone kita ke DJI app mobile. Jadi aplikasi DJI yang sudah mengatur segala macam. Jadi gimbalnya, dari kameranya, terus fitur-fiturnya. Oke. Kemudian setelah siap dipakai seperti ini ya teman-teman. Nah, dia agak ini ya, sudah agak ramping posisinya, jadi udah agak enakan. Kita tinggal hidupin si aplikasi itu. Kita buka handphone kita, DJI Osmo. Oke, exit. Dan inilah aplikasi DJI Go kita ya. Nah, buat teman-teman yang belum mempairing, diwajibkan mempairing dulu ya menggunakan aplikasi si DJI Go ini. Jadi tinggal download di App Store atau di Google Store ataupun di iTunes Store. Seperti ini yang teman-teman lihat ya. Di sini ada 3 ruas panel ya. Tombol, yaitu tombol shooter, tombol power ya, dan mode, kemudian joystick. Jadi di sini kegunaannya masing-masing ada ya. Kalau buat shooter ya dia buat menjepret ataupun buat memfoto. Kemudian mode ataupun power buat mengaktifkan si gimbal ini ya, dan mematikan. Jadi yang terakhir adalah panel. Jadi setelah kita lihat hasilnya cukup seperti ini ya teman-teman, dia sudah siap nge-record. Dan si panel ini buat mengatur gimbalnya. Jadi kita bisa mengarahkan ya seperti ini. Seperti ini, atas bawah ya. Buat aksesnya 3. Jadi dia berfungsi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengambil segala macam angle ya.
Dan kemudian di sebelah kiri sisinya berfungsi sebagai ini ya, zoom in dan zoom out. Jadi buat ngezoom ataupun buat ngejauhin. Jadi cukup simpel sebenarnya buat DJI Osmo ini sendiri. Jadi memang sangat perlu ya buat kita yang buat ngevlog seperti ini gunanya. Jadi sangat membantu, dan kebetulan saya juga memerlukan ini buat pengambilan gambar supaya lebih enak. Jadi simpel aja teman-teman gunanya si DJI Osmo ini ya, untuk ngevlog supaya lebih nggak goyang, jadi nggak nge-shake. Jadi kan malu kalau kita ngerekam goyang-goyang ya, pagi posisi lagi berjalan. Dan kita akan masuk ke pembahasan tentang refurbish itu ya teman-teman. Kenapa saya ngambil yang refurbish? Yang pertama karena harganya lebih murah. Yang kedua, ini sudah tidak keluar ya buat pre-love-nya ataupun yang original brandnya pas lagi launching. Sekarang udah yang keempat, DJI Osmo Mobile yang keempat. Yang kedua sudah tidak ada produksi lagi, dan kalaupun ada ya kondisinya second dan refurbish. Dan refurbish itu sendiri sebenarnya masih ini ya, layak pakai seperti yang saya beli nih teman-teman. Dia kenapa kondisinya disebut refurbish atau rekondisi? Karena ketika pemasaran lagi dipasarin, dia tidak lolos uji kelayakan standar. Setiap negara ataupun setiap distributor yang mengambil ini buat dijual kembali ada cacat ataupun ada error, jadi dikembalikan ke produsen resminya, bukan pihak ketiga ataupun tukang servis ya teman-teman. Jadi si produsen DJI ini sendiri, jadi ditarik kembali, diperbaiki apa yang rusak, apa yang layak diperbaiki, baru dijual kembali dengan harga yang lebih murah, jauh di bawah standar. Jadi harganya sangat murah dibandingkan harga secondnya, mungkin lebih murah yang rekondisi. Tapi buat kita yang low budget sebenarnya nggak masalah ya teman-teman. Dari kita ambil positifnya, kita menggunakan brand yang terkenal biarpun rekondisi ya, dan kita harus berani ngambil resiko. Dan seperti kita tahu, yang barang original aja bisa tiba-tiba rusak ya, apalagi yang rekondisi. Jadi kita berani ngambil karena sudah ada klaim garansi 1 tahun ya dari distributor ataupun penjual ya. Jadi itu sebagai jaminan kita. Jadi sebelum teman-teman ngulik, kita baca-baca aja manual booknya ya. Ini adalah kegunaan kenapa ada diberikan manual book, bagaimana mengoperasikannya. Dan sini saya cuma mempraktekkan yang standar aja ya, karena saya juga baru, belum expert. Saya cuma mengerti pemahaman tentang gimbal 3 axis ini, tapi saya belum mengulik atau mengotak-atik si DJI ini karena juga masih fresh ya, baru datang. Nah, jadi seperti itulah teman-teman yang bisa saya bagikan. Dan alasan saya kenapa membeli yang refurbish, karena ya satu buat menghemat budget ya, dan yang kedua karena kita dijamin dengan klaim garansi 1 tahun ya, garansi distributor. Jadi lumayan lah 1 tahun pemakaian ya. Lalu kemudian buat harga yang dia di bawah standar banget, jauh ya, worth it lah buat YouTuber pemula ataupun vlogger pemula ya. Jadi teman-teman nggak ada salahnya mencoba si DJI Osmo yang meskipun refurbish, karena buat produk refurbish sendiri banyak ya, iPhone maupun handphone dan yang lain segala macam, dari kamera dan bahkan drone itu sendiri juga refurbish ya, banyak ya dari DJI. Tapi selama ini kalaupun tidak ada kendala dan buat pemakaian juga ya sewajarnya, nggak ada masalah. Dan itu kembali ke teman-teman ya, pilihan teman-teman buat membeli yang original pre-loved, yang baru launching ataupun yang rekondisi. Karena kebetulan sudah mencukupi ya buat meskipun ini refurbish, dan tidak jauh berbeda dari segi fisik dengan yang pre-love. Jadi ya error-error sedikit, rusak-rusak dikit, cacat pabrik, ditarik kembali, dipasarkan lagi ya, no problem buat saya. Jadi teman-teman tetap stay di channel saya, NSCI Studio, dan terima kasih udah menonton video saya. Dan buat teman-teman, buat referensi aja ya, kalaupun memang mau beli yang pre-loved ya, pre-love ataupun yang cinta refurbish,
karena harganya murah, ya silahkan. Jadi kita di sini buat seneng-seneng aja sambil sharing. Dan stay tune di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ciao.